Bapak sekalian, yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah konsep Al-Quran dalam menghadapi ujian hidup. Apapun yang kita rasakan kemarin, hari ini, dan yang akan datang, merupakan wujud ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya akan diuji oleh Allah dengan kekayaannya itu. Hal itu sebanding dengan orang miskin diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak, Ibu para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Bapak sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima semua amalan-amalan kita, baik puasa kita, tadarus kita, witir dan qiyam Ramadan kita, dan semua amalan-amalan yang ada dalam bulan suci Ramadan kemarin. Dan kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Bapak sekalian, yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah konsep Al-Quran dalam menghadapi ujian hidup. Apapun yang kita rasakan kemarin, hari ini, dan yang akan datang, merupakan wujud ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya akan diuji oleh Allah dengan kekayaannya itu. Hal itu sebanding dengan orang miskin diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Orang yang sehat diuji oleh Allah dengan kesehatan yang ia punya. Itu sebanding dengan orang yang sakit diuji oleh Allah dengan rasa sakit itu. Apakah badan sehat, kaya, rezeki lancar, orang itu muncul rasa syukur atau tidak? Orang yang miskin, rezeki seret, sakit-sakitan, apakah muncul rasa kesabaran dalam pribadi orang itu? Ini diuji. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, semestinya kita tiap hari meyakini apa yang kita lakukan sekarang ini, kita lagi melaksanakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian dari Allah itu dua kutub. Kita bicarakan sekarang apa informasi Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza massal insana dzurrun da'ana thumma idza khawalnahu nimatan minna qala innama utituha ala ilmin bal hiya fitnah.
Maka apabila manusia itu ditimpa bahaya, maka manusia itu akan berbondong-bondong mohon pertolongan kepada Allah, berseru kepada kami pada saat diuji dengan ketidakenaan. Thumma idza khawalnahu nikmatan minna, kemudian apabila kami beri nikmat manusia itu, maka manusia itu akan mengatakan innama utitu ala ilmin, kami diberi nikmat, rezeki kami lancar, badan kami sehat sebab kami punya ilmunya. Allah menegaskan bal hiya fitnah, ketahuilah keadaan-keadaan seperti itu merupakan ujian dari Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahami akan hal itu. Seakan-akan orang sehat tidak diuji, seakan-akan rezeki lancar itu bukan ujian. Itu dasar pembicaraan kita pada pagi hari ini. Nah sekarang Bapak sekalian, kita mendapatkan informasi ujian-ujian itu ada rinciannya. Jadi dari ayat pertama tadi kita dapat mengambil satu kesimpulan dasar. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua kutub. Ujian yang tidak mengenakan dan ujian yang mengenakan. Tapi sekalian, kebanyakan dari manusia itu pada saat diuji dengan ketidakenaan dia lulus. Tapi justru banyak di antara manusia diuji dengan hidup enak justru tidak lulus. Nah, ini makanya hati-hati ya, hati-hati ini. Sekarang kita rinci. Menurut Al-Qur'an ada rincian ujian yang tidak mengenakkan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami beri cobaan, ujian kepada manusia itu dengan sedikit ketakutan. Bapak sekalian, sekarang ini yang ditakuti orang itu apa? Virus corona. Hiruk pikuk manusia di dunia, seluruh dunia sekarang ini takut dengan ujian yang tidak mengenakkan dengan hadirnya virus corona. Kehadiran corona merusak semua tatanan. Bahkan tatanan yang telah diatur oleh Rasulullah sekalipun. Coba kita rinci Pak ya, kita analisis ya. Rasulullah menginstruksikan, jika kalian bertemu dengan teman, ucapkan salam dan berjabat tanganlah. Sebab dengan jabat tangan itu rontok pula dosa-dosa kalian hingga kalian berpisah. Adanya COVID-19, orang takut berjabat tangan. Asalnya ini puling ngene, Pak. Asalnya ngene, ya, asalnya ngeten, tapi jotosan gitu. Ya. Takut berjabat tangan. Minal khauf, sedikit ketakutan. Tidak cukup itu, Rasulullah pun memberitahukan kepada kita, jika nantinya datang orang-orang ke rumah kalian, yakinlah dia itu pasukan-pasukan Allah untuk memberikan keberkahan ke dalam rumahmu. Pak, nyun sewu nggih, nyun sewu Pak Bu nggih. Tondo-tondo negriya ingkang barokah. Salah satunya adalah banyak tamu dalam rumah itu. Tapi duduk bang tetel, ya. sing tadi tamu duduk bang tetel. Jadi salah satu tanda rumah penuh barokah itu banyaknya tamu yang datang ke rumah itu. Sehingga nantinya Rasulullah memberitahukan,
Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Sapa wong sing iman marang Allah, iman marang hari akhir, mongko mulyakan tamunya. Sebab tamu itu datang untuk menyampaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya COVID-19, orang takut bertamu. Tuan rumah takut menerima tamu. Jajan riyoyo utuh. Ya, ora ana wong unjung-unjung, padha wedi karepe dhewe. Minal khauf. 15 abad lalu sudah disebut oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Dan akan kami uji manusia itu dengan sedikit ketakutan. Nah, lalu sekalian, ini nanti diingat-ingat Pak ya, ini sangat penting ini. Jika kita diuji oleh Allah dengan ketidakenaan, maka mendekatlah kepada Allah. Larilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia paling dekat dengan Allah posisi pada saat sujud. Al-masjidu, masjid itu artinya tempat sujud. Oleh karena itu jangan dijadikan dalil adanya COVID-19 masjid ditutup. Masjid ini pernah ditutup? Kalau ditutup, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masjid itu tempat sujud. Meninggalkan masjid artinya meninggalkan tempat sujud. Padahal sujud itu posisi paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah dengan masalah-masalah tentang sujud. Sebab iblis jadi makhluk terkutuk gara-gara urusan sujud. Ini penting, Pak. Oke lah, sekarang kita pakai masker, oke. Pakai hand sanitizer, oke. Pak Nyun Sewu, saya kemana-mana bawa 2 ini. Itu bukan promosi, ini upaya. Ya, upaya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu melihat apa yang kamu upayakan. Wow. Jamaah itu juga bawa, bagus banget. Jadi ini masker itu seorang ambune minyak kayu putih tak tambahi meneh. Salaman oke, ayo salaman. Habis salaman pakai hand sanitizer, ora apa-apa. Jadi kita tidak meninggalkan instruksi Rasul. Nek ketemu konco ucapkan salam, jabat tangan. Uang kok akali loh, Pak. Diakal yo apa carane? Jabat tangan itu ngene, Pak. Cara Inggris shake hand. Orang ini Pak, ya. Tapi tidak apa-apa bawa ini, ya. Upaya. Walaupun hal-hal seperti ini tidak menjamin, kalau bukan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, saya tidak apa-apa, saya sebut nama saja. Ustadz A'agim itu menjadi duta sosialisasi pakai masker, tetap kena corona, ya. Doni Monardo, kepala Satgas Nasional, kurang apa nih? Pakai hand sanitizer, pakai masker, tetap kena. Jadi kalau kita di sini tidak kena, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Jadi kita kaitkan dengan Allah, kita tunjukkan kita beriman kepada Allah, lagi diuji oleh Allah. Ujung ayat ini, wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nyun sewu, ten mriki wonten ingkang terpapar, meninggal. Mudah-mudahan mati syahid. Ya. Begitu aja.
Wong Islam itu gampang, Pak. Allah tempat kita bergantung. Semua tidak ada yang kebetulan. Semua sudah disetting oleh Allah. Jika orang itu sudah ditentukan mati, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur kematian itu. Wong Islam yang beriman meninggal karena COVID-19, wabah, taun, matinya mati syahid. Tidak ada mati yang lebih mulia daripada mati syahid. Gitu aja. Ora usah angel-angel. Ora usah masjid ditutup. Ya, kita lanjutkan, Pak. Wa balawnahum bil hasanah wasayyiati la'allahum yarji'un. Coba Al-A'raf ayat yang ke-168. Dan kami uji mereka manusia dengan kenikmatan yang baik-baik. Kita diuji oleh Allah dengan keenakan. Ujian yang mengenakkan. Dan bencana yang buruk-buruk, ujian yang tidak mengenakkan. Jadi ujian itu ada dua, ada ujian yang mengenakkan, ada ujian yang tidak mengenakkan. Agar manusia itu kembali kepada jalan yang benar. Nek diuji enak, rasa syukur kepada Allah, kita wujudkan. Diuji ketidakenaan, kita tetap sabar menjalani kehidupan ini. Syukur dan sabar, kedua-duanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Pesan Rasulullah Muhammad SAW. Sebentar ya, saya ajak jenengan untuk meneliti dulu. Ini ada Musnad Ahmad, hadis nomor 18.847. Kita buka kitabnya, ya. Musnad Ahmad, hadis nomor 188 berapa? 18847. Nah, Pak ya. Ini Pak ya, ini Ahmad Pak. Kita bukain nomornya, klik. Ngaji ini Pak, iso nangis Pak. Ndelok tulisan iku rasa muni. Ya. Ini kitab aslinya, ya, kitab aslinya. Kemudian saya copy, saya terjemahkan di situ. Lalu sekalian, jenengan akan saya ajak lihat crosser Pak ya, lihat crosser. Ya. Ini ada sanad, ya, sanad. Kita klik, berubah warna biru, kita menuju pada thoriqur riwayah, jalan periwayatan hadis itu. Kita klik, hadis ini sahih. Ini skema sanad hadis, ya, nyambung sampai dengan Rasulullah. Kita lihat lagi. Nah, ini kan. Hadis ini marfu. Marfu ini tegese nyambung sampai Rasul. Nah, ini, sampai Rasul. Hadis ini sahih. Bisa dijadikan dasar pembicaraan. Sebab sekarang banyak Pak hadis-hadis dhaif, simpang siur, dan banyak mubalik menggunakan hadis dan dhaif. Contoh Pak ya, nyun sewu. Ini hadis maudhu. Maudhu itu palsu. Khotibnya ngomong, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaum ibu. Pak, itu hadis maudhu. Hadis palsu. Tegese Rasulullah ora tahu ngomong ngono. Tapi ini populer, nggih, populer. Wonten malih hadis maudhu palsu, ya. Nabi ora tahu ngomong ngono. Apa itu? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
Nabi ra tau ngomong ngono. Tapi hadis ini populer. Ya, ini hati-hati. Maka setiap saya punya kesempatan ngaji, saya tunjukkan dulu hadisnya itu. Supaya kita mantep. Oh, ternyata tadi itu yang dibicarakan hadisnya sahih. Ini, Pak. Hadis itu berderajat sahih dan marfu. Marfu itu tegasnya nyambung sampai Rasul. Ya. Nah, itu ini skema sanad. Kalau nanti di sini kok kotak-kotaknya ada yang merah, Pak, seperti ini. Nah, ini. Kalau putih ini Abdullah, itu sahabat, Pak. Semua ulama hadis bersepakat, semua sahabat itu adil. Ya. Sikoh, Rabit, beritanya sorry itu. Nah, nanti kalau merah, kalau gini, kalau hijau nih makbul. Makbul itu artinya diterima. Hadis itu diterima. Bisa dipakai dasar untuk beramal. Tapi gue kotai ono sing ungu, majhul. Majhul itu artinya pembawa hadis tidak dikenal. Itu nanti hadisnya dhaif. Maka nanti kalau ada berita-berita yang ada di HP gini, Pak, ora jelas tekondi, itu jenenge majhul. Ojo gampang diterima, iso-iso hoax. Itu ya. Lah nek abang kados ngeten iki dhaif, lemah. Tidak bisa digunakan sebagai dasar pembicaraan hukum. Nah, ini kebetulan yang kita pakai ini sahih ini, ya. Kesimpulan sahih. Nah, kita lanjutkan. Panjen ngaji ya kudune rada anu, Pak. Rada sabar ya, alon-alon sabar gitu. Apa pesan Rasulullah? Sesungguhnya umatku adalah umat yang marhumah, umat yang dikasihani oleh Allah. Makanya kalau ada orang meninggal, almarhum. Nek wedok almarhumah, yang dikasih sayangi oleh Allah. Orang meninggal itu, Pak, pulang ke rahmatullah. Pulang. Walaupun sekarang kita tidak boleh mudik, tapi suatu saat kita pulang ke rahmatullah. Ayo, siapa yang larang? Ya, pulang ke rahmatullah. Jadi kalau kita meninggal dianggap pulang kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam yang beriman sebetulnya, Pak, penduduk asli dari surga. Kita hidup di dunia ini lagi musafir. Suatu saat kita akan pulang ke kampung halaman yang asli. Surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Umatku adalah umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada azab bagi mereka kelak di akhirat. Azab mereka hanyalah ketika di dunia berupa pembunuhan, berupa ujian-ujian yang tidak mengenakan, dan gempa bumi yang sudah banyak kita ketahui. Hadis ini sahih. Jadi orang Islam yang beriman itu punya rasa optimis. Kita ini makhluk Allah yang mulia, yang dihormati oleh Allah, dikasihani oleh Allah. Pak, mencoba nggih. Orang Islam itu yang apabila meramaikan masjid, menggunakan kakinya melangkahkan menuju masjid, adalah insan-insan yang dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh Allah. Subhanallah, tidak apa-apa kita analisis di mana letak kemuliaannya. Orang yang menuju masjid, Pak, hatinya saja itu hati yang suci. Tidak ada niatan lain kecuali untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu niatnya tok.
Pakaian yang dipakai pakaian suci. Badannya badan yang suci. Kabeh sak minimal wis adus, sapa sing durung adus ngacung. Badannya suci. Masuk di tempat yang suci. Masjid ini suci, Pak. Menyebut asma Allah yang suci. Di corona ora ono nang masjid ora ono. Ono sing kena paling nang kono-kono, gak nang masjid. Ya. Jadi masjid bukan sarang corona. Jika ada orang kena, bukan di masjid. Sebab masjid tempat suci. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia. Apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimuliakan. Allah telah bersumpah hingga 4 kali sumpah berturut-turut. Diling-iling nih ya, diling-iling. Allah bersumpah hingga 4 kali sumpah berturut-turut hanya untuk menyebut hasil ciptaan berupa manusia. Sumpah Allah ini sangat akrab dengan telinga kita sebab kita sering mendengar watin, wazaitun, waturisinin, wahadzal baladil amin. Huruf waw yang ada di ujung ayat itu namanya waw kosam. Apa waw kosam? Waw kosam itu adalah huruf waw yang menunjukkan sumpahnya Allah yang agung. 4 kali sumpah berturut-turut. Baru setelah itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada huruf takkid. Ya, laqad itu huruf takkid, huruf untuk meyakinkan pendengar akan informasi yang akan disampaikan. Ini kalau ngerti bahasa Arab, waduh, orang bisa menangis. Karena sentuhan-sentuhan kalimat Al-Quran itu luar biasa. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk ciptaan. Tidak cukup itu, manusia itu dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan pada saat hidup, dimuliakan pula pada saat ia mati. Loh, wong wis mati loh, Pak. Masih dimuliakan oleh Allah. Mau bukti? Pak, jika ada orang meninggal dunia, perawatan jenazah dalam Islam itu ritual. Hanya untuk menghormati jasad yang telah ditinggal oleh ruhnya. Orang itu kalau masih hidup, ada roh di dalamnya hidup. Begitu roh diambil, jasad itu menjadi hal yang menjijikkan. Tapi masih dimuliakan oleh Allah. Ya, bukti dimuliakannya adalah bahwa perawatan jenazah dalam Islam, syariat Islam, perawatan itu bernilai ritual. Aduse ping pira dihitung, Pak. Carane anggota wudu dhisik, sebelah kanan dhisik, ditentukan itu. Sampai kafan, kain kafannya dihitung berapa lembar. Luar biasa. Teliti sampai segitu. Jika merawat jenazah harus pelan-pelan seperti kita merawat bayi. Sampai begitu. Jika kita nanti masuk ke pemakaman, disuruh berucap salam sama Rasul. Assalamualaikum ya ahli diyar. Salah satu riwayat mengatakan, Assalamualaikum ya ahli kubur. Diucap salam. Dititeni, Pak. Jika kita masuk ke pemakaman, terompah, sepatu, sandal mesti dilepas. Dilepas itu. Di area pemakaman kita diharamkan, Pak, melangkai kuburan, menduduki batu nisan, diharamkan. Karena apa? Karena di dalam bumi itu dibaringkan jasad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, nek bengi. Subhanallah, kuburan kembang kuning rame, Pak. Ya.
Subhanallah, karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Kita kembali. Nah sekarang Pak, apa konsep-konsep Islam dalam menghadapi ujian itu? Pelan-pelan kita bahas. Yang pertama, istiqomah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Kalau pada awal pembicaraan kita disebutkan ujian dari Allah itu di antara sedikit ketakutan, minal khauf, sedikit ketakutan, maka Allah memberitahukan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan ucapan itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Pak, di dalam terjemahan ini saya hanya menyatur dari terjemah Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama. Padahal Pak, fala khaufun, khauf itu takut, bukan khawatir, tapi takut. Minal khauf, mongko ono sholat khauf, sholat sing wedi saat perang, ya. Jadi orang yang istiqomah dalam beriman, fala khaufun alaihim, tidak akan pernah punya rasa takut. Jika Allah menguji dengan sedikit ketakutan, tapi orang beriman dengan istiqomah tidak akan pernah punya rasa takut. Nah, istiqomah ini penting. Istiqomah itu apa? Konsisten dalam keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan keyakinan. Ya, itu istiqomah. Tapi sekalian, ada seorang sahabat nama Sufyan bin Abdul At-Thaqafi. Sahabat ini Pak, kaya raya. Keluarganya besar. Namanya terhormat di tengah masyarakat. Waktu di Mekah, pada saat turunnya ayat perintah hijrah, Sufyan bin Abdul At-Thaqafi ini buru-buru menemui Rasul. Wahai Rasul, izinkan aku untuk ikut hijrah. Ya, silakan kalau kamu yang kepengen hijrah. Pak, hijrah itu beda karo wong pindah omah. Wong nek pindah omah, wah kabeh lemari, spribet, gua kabeh. Tapi hijrah itu tidak gitu, Pak. Konangan wong kafir ku harus dipateni, Pak. Sehingga sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang bawa harta benda. Maka Sufyan bin Abdul At-Thaqafi yang kaya raya itu hanya membawa sedikit makanan dan baju yang melekat di badan. Pergi, Pak, ke Yasrib. Dulu Madinah itu namanya Yasrib. Ya. Bapak sekalian, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, jangkep 1 tahun, Sufyan bin Abdul Thaqafi asalnya di Mekah, hidup kaya raya dengan keluarga besar, nama yang terhormat tengah masyarakat, berbalik menjadi fakir miskin di kota Madinah. Keluarga tidak punya, rumah tidak punya, ya, jatuh miskin. Diuji oleh Allah di Mekah dengan hidup mewah, di Madinah diuji oleh Allah dengan hidup yang tidak enak. Pada saat itulah dia pergi menemui Rasulullah SAW. An Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qala la as'alu anhu ahada ba'da. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim.
Pak, kalau hadis itu sudah Sahih Muslim atau nanti ada Sahih Bukhari, ora usah dicek, Sahih sudah. Ya tadi jenengan aja untuk melihat karena Musnad Ahmad, ya. Ini kan Sahih Muslim, jadi tidak usah dicek. Dari Sufyan bin Abdul At-Thaqafi berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam suatu perkara yang tidak aku tanyakan kepada orang lain setelahmu. Aku bertanya pada Rasulullah, kata Sufyan bin Abdul At-Thaqafi, ajari aku dalam Islam yang dengan pelajaran itu ya Rasul, aku tidak akan butuh dengan jawaban-jawaban lain kecuali dari Rasulullah sendiri. Maka Rasul mengatakan, qul amantu billah tsumastaqim. Katakan wahai Sufyan bin Abdullah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Di dalam menjalani kehidupan, menjalani ujian hidup ini, istiqomah itu penting. Tetap konsisten, tetap ibadah kepada Allah, tetap meramaikan masjid. Pada saat miskin meramaikan masjid, pada saat kaya juga meramaikan masjid. Orang perubahan, istiqomah. Saya kira orang, wakil wong melarat pergi ke masjid, aktif ibadah, aktif buka Quran. Bareng sugih gak tahu ketok. Apa sibuk? Pak, wong nek ngarani sibuk, Pak. Kabeh wong sibuk, Pak. Nek wis mati baru gak sibuk. Ya, istiqomah. Berikutnya yang kedua, isti'anah. Konsep Al-Quran yang dinamakan isti'anah adalah permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lepas untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW kedatangan tamu namanya Jibril alaihissalam malam hari, menyampaikan wahyu. Paginya Rasulullah keluar bersama para sahabat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah sholat selesai, Rasulullah gandeng tangani Ali bin Abi Thalib untuk duduk-duduk di seberambi Masjid Nabawi. Saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini ini semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk umroh dan haji. Sing amin banter budal dhisik. Ya. Ada Masjid Nabawi dulu, Pak, masih kecil. Sekarang masih ada tanda-tandanya, ya, dikasih tanda. Jadi zaman Nabi masjid gede sak piro dikasih tanda. Ali bin Abi Thalib itu dituntun digandeng sama Rasulullah, duduk di serambi masjid. Rasul mengatakan begini, Ali, aku tadi malam kedatangan Jibril menyampaikan wahyu. Tolong Ali, tulis wahyu itu. Rasulullah mendikte. Ayat itu berbunyi, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khusyi. Ali cepet Pak tulis. Ditulis dengan menggunakan alat tulis sederhana. Tulis. Selesai. Rasul mengatakan, Ali, hafalkan ayat itu. Dihafalkan sama Ali. Tanpa melihat tulisan, Ali membaca ayat itu di hadapan Rasulullah. Hafal. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, Ali, di pojok halaman masjid ini ada sebongkah batu. Ambil batu itu. Letakkan di sebelah. Siap Rasul. Menyingsingkan lengan baju, mendekat kepada batu yang besar itu, sambil berdesis, Bismillahirrahmanirrahim, diangkatlah batu itu, diletakkan di sebelah Rasulullah yang mulia. Bersamaan dengan itu jatuhlah pelepah kurma. Pak, suatu keunikan
Pelepah kurma itu di negeri Arab biasanya kalau jatuh itu pada sore atau siang hari. Ini habis subuh jatuh pelepah kurma itu. Kemudian Rasul mengatakan, Ali, ambil pelepah kurma itu, letakkan di atas batu ini. Siap Rasul. Diambillah pelepah kurma itu, diletakkan di atas batu. Kemudian Ali bertanya, wahai Rasul, pada saat aku mengambil batu yang kau tunjuk tadi dan kuletakkan di sebelahmu, kamu puas, pertanda dari senyum yang kau sungging itu. Kamu tersenyum menandakan hati yang puas. Tapi mengapa Rasul pada saat aku mengambil pelepah kurma, ku letakkan di atas batu yang sama-sama perintahmu, sontak wajahmu cemberut, menandakan hati yang tidak puas. Ada apa Rasul? Maka Rasul menjawab, Ali, aku sangat kecewa. Aku sangat kecewa. Pada saat aku kuuji, ya, kamu kuuji dengan mengangkat batu yang berat. Kamu berucap basmalah. Kamu minta pertolongan kepada Allah. Dan suara itu terdengar. Kuangkat batu itu, letak di sini. Tapi pertanyaannya, mengapa pada saat kamu mengambil pelepah kurma yang kamu anggap ringan, ucapan basmalah tidak terdengar lagi? Seakan-akan kamu jumawa, tanpa pertolongan Allah pun hal yang ringan dapat kita atasi. Bukankah la haula wala quwata illa billah? Dari kisah ini, Pak, dari kisah ini dapat kita tarik kesimpulan, besar ataupun kecil ujian, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, Pak. Tapi kadang-kadang orang itu kalau melihat dengan ujian yang besar, oh, aku tahajud, mohon pertolongan kepada Allah. Begitu hal yang ringan, tidak pernah menyebut asma Allah. Itu jumawa namanya. Jangan begitu. Dalam Islam itu isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah itu setiap saat, setiap waktu. Sebab kita itu dalam kondisi apapun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ya. Sunan An-Nasai. Ya, Sunan An-Nasai. Di situ disebutkan ini. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang yang lemah. Dari doa-doa orang yang lemah, sholat yang mereka tegakkan, dan keikhlasan dalam membantu mereka untuk mendapatkan pertolongan kepada Allah. Maka nantinya mintalah doa dari orang-orang yang lemah. Tolong dia. Habis itu mohonlah doa dari orang yang lemah itu. Itu, Pak, ya. Pemimpin yang adil doanya mustajabah. Dilingi-lingi. Pemimpin yang adil doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, nyun sewu nggih, niki kula serius nih, serius. Cerita ini. Kulo niki nggak ada kenalan tukang becak, bojone papat. Tukang becak bojone papat, rukun, Pak, sak omah. Loh, habis ya? Belum. Ya. Bapak sekalian, suatu saat kan kalau hari Ahad kebetulan saya tidak ada ceramah, tidak ada kegiatan, saya pagi-pagi jalan-jalan. Kata orang tukang becak, Pak, tet mandek. Mas Imam. Oh iya wes, mandek, Pak. Kenal loh ini bojoku gitu. Kenalan, Pak. Oh, nggih Pak, kula niki garwoe. Minggu berikutnya penumpangnya loro, Pak, wedok karo. Dek Imam, mandek.
kenal bojoku karo iki. Loh, iya Pak. Apa itu guyang ngomong karo ngomong ini. Nggih Pak, kula niki garwoe. 2 orang. Yang terakhir muat 3 orang perempuan, wedok kabeh Pak. Ya, mandek. Kenal iki bojoku kabeh. Duh. Wah, aja guyon ta. Terus wedok jawab, "Nggih Pak, kula niki garwoe." Iki bojoku kabeh iki, no omahe sik siji. Nggih 4 gitu. Bojone Pak, papat. Nek ana wong lanang duwe bojo 4 kok rukun, sampean parani lah. Jaluk ana donga. Ya. Duduk donga ya apa carane duwe bojo 4. Tutu sampean lho. Tutu iku masalahnya. Kalau ada seorang suami punya istri 4 rukun, itu artinya pemimpin adil. Kok isone duwe bojo 4 kok rukun, aku siji iki tukaran bendino. Ya. Nah, nek rukun berarti pemimpin adil. Lah pemimpin adil dungane iku mustajabah, paranono Pak, njaluk donga. Yang sesuai dengan keinginan kita apa? Ya, orang terus takon rahasianya bukan begitu ya. Ya isti'anah ya. Nah sekarang yang ketiga, kita percepat ya. Yang ketiga, ini yang paling banyak ditinggal oleh orang sekarang, istikhara. Pak mocone maose mboten istihara ya, istikhara, bukan istihara. Khairun itu bagus, baik, khair itu bagus. Pun diwaos khairun, nek khairun bagus, khairun ngelu. Itu cara Arab ya. Salat istikhara maksudnya salat untuk memohon pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini penuh dengan ujian dan jawaban dari ujian itu multiple choice. Banyak pilihan. Kita Pak, begitu bangun dari tidur sudah dihadapkan kepada pilihan. Nun jauh ya, nun jauh. Gampang-gampangan ngeten mawon. Sampean buka lemari pakaian. Oh, akeh pakaian ngono. Terlipat dengan rapinya, tertata dengan rapinya. Pertanyaannya, sampean lapo subuh kok nggak pakaian iki? Pilihan. Ya, pilihan. Masakan banyak. Apa saiki kok makan rawon? Pilihan. Ono soto, ono rawon, ono semur, ono sop, apa kok mangan rawon? Pilihan. Kita diuji oleh Allah dengan pilihan-pilihan itu. Nah sekarang ini Pak, coba ya. Hidup adalah pilihan antara hak dan yang batil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita memilih hidayah atau kesesatan. Dalilnya ada Pak. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Mau beriman silahkan, mau kafir pun silahkan. Pilihan. Agama itu banyak. Pilihan. Tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas pilihan itu. Kullun nafsin bima kasabat rohina. Ya. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat, apa yang telah ia pilih. Ini mesti hati-hati. Istikhara itu penting. Ya. Lah kita ini Pak, nyuwun sewu pun tersinggung. Kadang-kadang kula nggih masa terjebak ngoten. Kadang-kadang kita dalam memilih sesuatu hanya mengandalkan pikiran, pertimbangan-pertimbangan pikiran, pertimbangan-pertimbangan otak, pertimbangan-pertimbangan intelijensi. Sekarang banyak orang tidak menoleh terhadap syariat
Nek ono pilihan yo apa carane? Syariat itu menuntun istikhara. Ya. Bapak sekalian, satu saat sahabatina Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu ada Aisyah. Aisyah itu garwoy Nabi. Mengatakan begini. Ini dalil dari At-Tirmidzi ya. An Aisyah an Abi Bakrin Shadiq anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada amron qala Allahumma khirli wahtarli. Dari Aisyah, dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Nabi Muhammad SAW apabila menghendaki sesuatu perkara, beliau mengucapkan, ya Allah, pilihkan yang terbaik untukku. Ini doa istikharah paling dekat, paling pendek. Ono sholat istikharah, ono doa istikharah. Ya. Jadi coba ini dihafal Pak ya. Allahumma khirli wahtarli. Ya Allah, pilihkan yang terbaik untukku. Ya, ini Sunan At-Tirmidzi menyebut seperti itu. Berikutnya istighfar. Faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Istighfar. Ya. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Dia adalah Zat yang Maha Pengampun atas segala dosa. Akibat istighfar itu Pak, yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan mengirimkan hujan yang lebat. Hujan itu Pak, airnya bisa menghidupkan tanah yang mati atas izin Allah. Istighfar itu bisa menghidupkan hati yang mati, hati yang keras karena tertutup dengan dosa. Untuk menghilangkan dosa-dosa itu, netralkan dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah. Siapapun orangnya, jika bertaubat kepada Allah dengan banyak-banyak beristighfar, maka Allah tidak hanya mengampuni dosanya, tetapi Allah juga mengangkat derajat manusia itu, mengangkat kemuliaan orang itu. Ada ayat begini Pak, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Pernah dengar ya? Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Perlu saya jelaskan Pak ini. Ayat ini sejarahnya panjang. Ayat itu sebetulnya menceritakan seorang yang bedugal, bromocora, sing taubat. Hidup zaman Nabi Daud. Ya. Orang ini dijaya Pak. Coro Surabaya pendekar. Nabi Daud juga seorang pendekar, ya, ahli strategi perang, mengalahkan Jalut, kan gitu, ya kan? Itu Nabi Daud. Orang ini Pak, yang banyak dosa tadi, itu juga pendekar, tapi yang ngono bromocora, mateni wong is biasa, mangan duduhake is biasa, is molimo, dosa gede dilakoni kabeh. Tapi dikjaya, sakti orang ini. Nah, suatu saat Pak, orang ini bermimpi 7 hari berturut-turut mimpi yang sama. Apa mimpine? Digepuki malaikat Pak. Ayat itu resah. Ya, resah. Dalam keresahan ini dia menemui Daud alaihissalam. Daud, aku harus taubat. Nabi Daud guyu, temen tak sama tobat ini. Mau kelakuan sama ngono, gak Daud, aku tobat. Aku harus meguru nang sampean. Ulang ngono yo opo cara tobat. Bapak sekalian,
Nabi Daud mengatakan, teman kamu, iya, saya akan tobat kepada Tuhan yang kamu sembah selama ini. Ya apa caranya? Nabi Daud mengatakan gini, kalau gitu serahkan tanah untukku. Daud, aku mrene iki arepe tobat, arepe njaluk sepuro nang Tuhan. Kok sampean takon tanah? Nabi Daud mengatakan ini, jangan tersinggung. Tanahmu itu serahkan ke saya. Nanti akan aku bangun suatu gedung yang cukup representatif untuk mengumpulkan orang-orang taubat seperti kamu. Akan kumpulkan di situ, tahu lagi taubat tangkono. Diserahkanlah tanah, sebidang tanah di lereng gunung. Dibangun oleh Nabi Daud. Bangunan itu terkenal dengan istilah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu yang membangun Nabi Daud alaihissalam. Dibantu oleh anaknya namanya Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud punya mukjizat melemahkan, menaklukkan semua bentuk logam, ya, termasuk besi, semua logam. Dibuatlah kubah dari emas. Ya, kubah itu kok emas, Pak. Coba Raudhul Jannah gantian kubah teko emas, hilang meneh. Dititili wae arek-arek. Ya. Nah, dibangunlah itu. Bangunan belum selesai, orang ini datang lagi. Daud, kapan aku mau ulangi? Sedang aku mati. Ulang ngono ya apa tobat itu? Maka Nabi Daud mengatakan, jika kamu kepingin tobat sekarang, hadapkan wajahmu ke dinding itu. Sebut semua dosa-dosamu. Sebut pula asma Allah, Tuhan yang pengampun atas segala dosa. Nurut Pak orang ini, Pak. Menghadaplah dia ke dinding itu, meratap sejadi-jadinya, menangis sejadi-jadinya, menyebut semua dosa-dosanya, dan beristighfar kepada Allah. Dinding itu masih ada sampai sekarang. Dinding itu disebut dengan dinding ratapan orang Yahudi. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu nabi dan rasul, dua nabi dan rasul keturunan Yahudi. Itu Pak. Ya. Tapi kalau Isa, Musa dan seterusnya itu Israel, benten, ya benten. Dah. Tapi sekalian, ternyata nama orang ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bromo cora sing taubat njaluk dibimbing sama Nabi Daud itu namanya Nasuha. Nasuha itu jenenge wong. Ya. Nama orang itu, Pak. Cuman di terjemahan Al-Quran terjemah itu disebut dengan sebaik-baik taubat gitu aja. Nasuha itu nama orang, Pak. Nama orang Yahudi yang taubat dibimbing oleh Nabi Daud alaihissalam. Cerita ini bukan cerita Israiliyat, ya, bukan Israiliyat. Jenengan kalau membaca buku yang cukup tebal bahasa Inggris saya tentang sejarah Masjidil Aqsa, itu bagus itu, dan dikisahkan di situ. Ya. Nah, Bapak sekalian, siapapun di antara kita yang banyak dosa, banyak maksiat, jika mau beristighfar kepada Allah, tidak hanya dosa yang diampuni, tapi derajat kemuliaan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya Nasuha. Diabadikan namanya dalam Al-Qur'an. Itu luar biasa. Sementara dulu Bromo Cora, ya, seperti hanya Umar bin Khattab. Kurang beduga ya apa Umar bin Khattab. Begitu masuk Islam menjadi orang yang hebat, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu sekalian, ya ini kan udah selesai, udah habis ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah gampang lah ya, tanpa kita melihat makalah, diling-iling lah.
Dalam menghadapi ujian hidup ini, konsep Islam ada 4 istiqomah, isti'anah, istikharah, dan istighfar. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ini semuanya menjadi hamba-hamba yang lulus ujian untuk menggapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan pula nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya Alimal ghaibi was syahadah. Kami adalah hamba-hambamu yang lemah, berkumpul bersimpuh di tempat ini ya Allah mengharap ampunanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang sudah meninggal maupun yang belum Engkau panggil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa istiqomah beriman kepadamu, hati yang senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmatmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah diri kami, anak cucu kami sebagai hamba-hambamu yang tetap dapat menegakkan sholat semata-mata hendak menyembahmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami dari godaan setan yang terkutuk selama kami menjalani hidup ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.